Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 September 2022. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita pada satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan kami. Pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan, membimbing, menuntun, mengajari kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kami dan menuntun kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dan menjalani kehidupan kami. Kiranya berkati firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, jadi nina jahobama madok au, unang dok nabajar dope au. Ai manang tu dia peho husuru, ikon tusiho lao. Jala manang aha, hutonahon tuho, ikoni hatahononmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun judul dari renungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap atasan yang bijaksana pasti akan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Karena setiap pekerjaan membutuhkan kualifikasi dan juga spesifikasi. Untuk membuat atau
menangani sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, para atasan harus mengenal juga dan juga mempersiapkan bawahannya yang berpotensi dan yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Demikianlah Yeremia dalam nas hari ini. Tuhan memanggil dan memilih Yeremia sebagai perpanjangan tangan Tuhan jauh sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Tuhan sudah mengenalnya dan dia sudah ditetapkan menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa-bangsa. Yeremia dipanggil dan diutus untuk menegur dan menyampaikan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang 10. Dikatakan di sana untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tentu hal itu merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang untuk dilakukan. Menegur orang dalam kesalahan dan kejahatannya penuh dengan resiko. Itu sebabnya Yeremia merasa tidak mampu dan dia mengenal siapa dirinya. Dikatakan di sana bahwa dia tidak pandai berbicara karena usianya yang masih muda. Dan pandai berbicara memang keharusan bagi seorang nabi. Sebab ia akan menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata. Firman Tuhan selalu berkaitan dengan nasihat, bimbingan, kritik, pengajaran, yang semuanya itu membutuhkan kemampuan berbicara. Demikian juga pengalaman sangat penting. Pengalaman bisa berkaitan dengan kematangan usia. Oleh sebab itu, alasan Yeremia menolak panggilan Tuhan itu sangat logis, karena ia masih muda. Tetapi jika Tuhan turut bekerja, usia muda bukanlah menjadi penghalang untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, melainkan merupakan anugerah dan suatu keistimewaan beroleh kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan. Dan untuk menjawab keraguan Yeremia dalam nas ini, Tuhan memberikan jaminan kepadanya. Di ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai dan akan melepaskannya dari berbagai kesulitan saat dia menjalankan tugasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga alasan yang banyak kita dengar yang dilontarkan oleh seseorang ketika diajak untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, atau terlibat dalam sebuah persekutuan ataupun kepanitiaan. Alasan yang selalu terdengar, tidak pandai berbicara, tidak pandai untuk bernyanyi, dan lain sebagainya. Memang menjadi hamba Tuhan butuh panggilan pribadi. Tanpa ada panggilan hati, maka tugas yang mestinya diemban akan menjadi sebuah beban yang berat. Tetapi juga perlu dipahami, menjadi hamba Tuhan bukan ditentukan oleh diri sendiri dan bukan berdasarkan kemampuan sendiri. Tuhan memiliki kuasa untuk memilih hambanya. Itu sebabnya menjadi hamba Tuhan bukan pilihan, tetapi panggilan. Dan seperti Yeremia, kita juga diutus ke tengah-tengah dunia yang banyak pertentangan ini. Kita juga diutus untuk menjadi garam dan juga menjadi terang,
untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak lagi diselamatkan dan membawa jiwa-jiwa lebih dekat dan percaya kepada Tuhan. Tentu ada perasaan takut dan juga ada perasaan bimbang. Karena begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan agar kita tetap siap dan tetap jangan gentar apapun yang sedang kita hadapi, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Rahasia kemenangan kita adalah memiliki iman kepada Tuhan dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Dalam situasi yang bagaimanapun, dalam situasi sesulit apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini, baik dalam menjalankan pekerjaan kita, semuanya itu kita lakukan untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa kami, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah menyapa kami sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk suatu tugas dan panggilan yang menjadi pekerjaan kami hari ini Tuhan. Agar kami pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan kami juga tidak membuat banyak alasan oleh karena keterbatasan, oleh karena usia melayani Tuhan untuk terlibat dalam sebuah persekutuan di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami dan memberikan kami kerendahan hati untuk dapat menyadari akan sebuah panggilan yang sudah kami terima. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak akan mampu dan tidak akan kuat dalam menjalani hari-hari kami. Dan juga dalam menjalani segala pekerjaan kesulitan yang kami hadapi. Kalau bukan Tuhan yang berdiam di dalam hati kami, memberkati, membimbing, menjaga, dan menguatkan kami. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pasti akan dimenangkan ketika kami boleh tetap setia ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan juga orang-orang yang kami kasihi. Dan berkati, kuatkan, sembuhkan orang-orang yang berada di dalam sebuah penyakit yang mereka derita, yang terbaring lemah, dan yang membutuhkan pertolongan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.